Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Mbah Lombok, channel pemberi solusi pada petani cabai yang mengalami kendala pada tanaman cabai, baik itu tanaman cabai imula maupun tanaman cabai rawit apapun. Di sini tempatnya kita belajar bareng-bareng bersama-sama Mbah Lombok. Yang baru menemukan channelnya Mbah Lombok, jangan lupa kasih semangatnya Mbah Lombok, jempolnya, dan berikanlah komentar yang baik dan sopan. Pada kesempatan kali ini, Mbah Lombok akan memberikan tips bagaimana agar tanaman yang sedang mengalami layu fusarium, layu bakteri, atau layu seperti ini, agar tidak merembet di kanan kirinya atau di belakangnya, itu tidak merembet, sahabat tani. Awalnya tanaman ini saya perkirakan itu tidak ada bibit jamurnya atau sporanya layu fusarium. Ternyata ini ada. Apa kendalanya ya sahabat tani? Kendalanya berada di daun bambu ini ya sahabat tani, daun bambu. Karena tanaman ini berada di naungan pohon bambu seperti ini. Dan biasanya ya sahabat tani, kalau tanaman apapun yang dinaungi dengan pohon yang sangat besar, rindang sekali, itu istilahnya mencari sinar matahari itu ke utara, itu banyak condong ke utara ya sahabat tani. Dan kenapa ya sahabat tani, di dalam satu bedengan ini ada sekitar 23 bedengan, dan ternyata ada satu layu fusarium. Saya katakan layu fusarium. Kemarin itu saya periksa yang ada di lubang tanam itu ada sporanya yang menempel pada daun bambu dan mengarah ke batangnya. Saya dukiri, saya gali, ternyata di akarnya juga sudah terinfeksi yang namanya jamur. Dan alhamdulillah setelah saya kasih solusi, saya kasih tips, dilakukan, dieksekusi, dan inilah hasilnya ya sahabat tani. Ini mulai sejak awal sudah 20 hari ini tidak menjalar di kanan kirinya. Ini tips dari Mbah Lombok. Simak apa yang dilakukan dan apa yang diberikan pada tanaman cabai yang terserang layu fusarium ini. Tapi pada penyiraman pertama tidak saya lakukan, karena di video yang dulu itu sudah ada dengan menggunakan satu bahan saja ya sahabat tani. Satu bahan saja sudah cukup. Dan ini akan saya kasih tipsnya agar tidak menjalar di kanan kirinya. Karena eman-eman kalau buahnya banyak ini banyak terkendala dengan layu fusarium sahabat tani. Hanya cukup ini saja, semoga dalam 20 hari ke depan lagi tidak menjalar lagi, karena sudah saya antisipasi 3 kali pengocoran menggunakan bahan, nanti akan saya sebutkan. Di sini akan saya uraikan kenapa ya sahabat tani, di dalam berbudidaya tanaman cabai apapun itu layu fusarium masuknya di umur sekitar 45 ke atas. Kalau ada buahnya lebat seperti ini, itu sudah menjadi tradisi jamur atau spora layu fusarium itu sahabat tani. Tidak mungkin umur 15 hari, 20 hari, 25 hari itu tidak terserang. Beda lagi kalau lahannya itu sudah endemik dengan jamur fusarium. Untuk mengatasinya itu, kalau ada dan tidak ada layu fusarium, kedepannya itu Mbah Lombok menyepray dengan TCD agen hayati. Itu saya masukkan di bedengan sini. Kalau tidak ada, itu Mbah Lombok online dengan merek Trico G itu atau Anfus, saya mix, saya campur jadi satu, saya kocorkan sebelum tanam, dan 2 hari saya lakukan penanaman. Dan kok muncul satu ini, kenapa kok tidak menjalar ini? Simak video yang satu ini, apa yang dilakukan, tipsnya Mbah Lombok, alam Mbah Lombok ini menggunakan apa, dan caranya piye ya sahabat tani.
kita akan mendengarkan, simak, kalau perlu catat ya Sobat Tani. Ini selalu diterapkan di petaninya Mbah Kan Lombok yang selalu dikawal. Kemarin saya juga didatangi petani dari daerah Sumberjo ya Sobat Tani. Sumberjo, Kecamatan Sumberjo itu desanya mana saya lupa. Itu selalu minta solusi pada tanaman yang sudah umur 55 hari kok muncul tiba-tiba layu. Jirine eman-eman Pak. Eman-eman Mbah, lombok wis akeh tapi kok terus wae ije eneng layune terus. Nah terus saya tanyai, apa kuwi dijabut, apa kuwi dipegang, apa kuwi digoyang, apa kuwi diambil buahnya. Ternyata dugaan saya benar, buahnya itu diambil. Katanya eman-eman buahnya sudah besar, dijual di penjual rengkean itu ya Sobat Tani. Sebenarnya tip ini sudah saya sebut ini ya Sobat Tani. Tipnya sudah saya sebut ini. Jangan lakukan untuk pemegangan pohon yang sudah terserang seperti ini. Bahkan Lombok sendiri tidak berani. Ini jaraknya sekitar 25 cm sampai 30 cm. Bahkan Lombok tidak berani. Maaf batuk. Nah, untuk mengendalikan kalau sudah terserang yang namanya layu fusarium ini Sobat Tani ya, ini jangan dipegang. Itu tipnya Mbah Kan Lombok. Jangan dicabut, jangan diambil buahnya, jangan digoyang-goyang, jangan digoyang-goyang, jangan diambil buahnya. Itulah tipnya Mbah Kan Lombok. Hanya sederhana tapi sangat bermanfaat. Buktinya sudah 20 hari ini tanaman ini tidak menjalar di kanan kirinya dan aman-aman saja. Kenapa demikian? Karena spora jamur layu fusarium sangat lembut sekali, kasat mata. Kalau dilihat dari mikroskop mungkin itu ada. Tapi kenapa Mbah kalau keterak angin kok bisa bergoyang-goyang? Itu sudah biasa. Mungkin kalau digoyang-goyang pemiliknya itu kemungkinan lebih keras, tapi kalau dengan angin seperti ini mungkin ada iramanya ya Sobat Tani. Mungkin loh ini ada iramanya. Dan tipnya itu pokoknya Mbah Kan Lombok pesan pada teman-teman semuanya yang mempunyai kendala seperti ini, jangan disentuh pohonnya, jangan digoyang-goyang, jangan dicabut, jangan diambil buahnya, biarkan saja. Hidupnya berkoloni di dalam situ, tidak akan menjalar di sampingnya. Buktinya seperti ini sudah saya lakukan sendiri. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya yang memiliki tanaman yang sedang kendalanya seperti layu fusarium. Dan bagaimana Mbah tipnya kalau layu bakteri? Layu bakteri itu Mbah Kan Lombok ya seperti itu, tidak saya pegang, saya biarkan. Kalau perlu, itu tipnya Mbah Kan Lombok, kalau terserang layu bakteri saya berungkus, saya tutupi dengan plastik. Nah itu sudah saya persiapkan, tapi ini ternyata layu fusarium, bukan layu bakteri. Maksud saya berungkus itu saya masukkan ke dalam plastik situ ya. Plastik ini untuk persiapan apakah ini layu bakteri atau layu fusarium. Kalau layu bakteri itu saya menggunakan plastik seperti itu, pakai plastik kresek yang berwarna merah, itu bisa yang besar kita langsung masukkan biar sporanya atau bakteri-bakteri itu tidak berterbangan ya Sobat Tani. Mungkin seperti itu kalau terserang layu bakteri. Beda lagi dengan layu fusarium, hanya berfokus di tanah saja, kita kasih yang namanya vanis saja sudah cukup. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya kasih vanis, sekali lagi saya kocor dengan 50 ml
untuk 25 liter saya kasih vanisnya itu 50 mili, saya kasih kocor 300 mili untuk satu batang. Dan ini hasilnya sangat memuaskan, tidak menjalar di kanan kirinya. Itulah tip atau triknya Mbah Lombok untuk mengatasi layu fusarium. Untuk layu bakteri itu Mbah Lombok menggunakan plastik, kita masukkan pohonnya ke dalam plastik, kita sterilkan di dalam plastik sampai ke bawah. Itu triknya Mbah Lombok untuk mengendalikan layu bakteri. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti apa yang saya maksud dengan tipnya Mbah Lombok untuk mengatasi layu bakteri dan layu fusarium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat selalu dari Mbah Lombok.